say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kaila Zafir dengan nomor NPM 10060323058. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi, Universitas Islam Bandung. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berupa karya tulis ilmiah berjudul Analisis Dampak Cuaca Panas Terhadap Produktivitas Mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Baik, saya akan memaparkan pendahuluan dari karya tulis ilmiah ini, yaitu dampak cuaca panas akibat perubahan iklim global terhadap produktivitas mahasiswa di Universitas Islam Bandung atau Unisba. Meskipun Bandung terkenal sejuk, peningkatan suhu akhir-akhir ini tuh mempengaruhi kenyamanan dan kinerja mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak cuaca panas pada aktivitas belajar di Universitas Islam Bandung, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas seperti penyesuaian jadwal, kuliah, peningkatan fasilitas pendingin udara, dan edukasi tentang kesehatan. Teori menurut Park tahun 2016 mengungkapkan bahwa mahasiswa lebih rentan terhadap perubahan suhu karena aktivitas belajar yang intensif dan lingkungan yang kurang mendukung. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan, menurunkan konsentrasi, dan mempengaruhi mood, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas akademik. Jadi, penelitian ini juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan di lingkungan kampus untuk mengatasi dampak negatif dari cuaca panas. Baik, untuk metode penelitian pada karya tulis ilmiah ini digunakan dalam metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak cuaca panas terhadap produktivitas mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari mahasiswa melalui kuesioner. Sampel penelitian ini berjumlah 27 orang mahasiswa yang berasal dari beberapa fakultas dan angkatan yang berbeda, dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan variasi yang cukup dalam data. Ada beberapa poin yang dapat dibahas pada karya tulis ilmiah ini. Yang pertama itu dampak fisik cuaca panas terhadap mahasiswa. Cuaca panas yang ekstrim dapat memberikan dampak langsung terhadap kondisi fisik mahasiswa. Pada suhu yang tinggi, tubuh manusia cenderung mengalami peningkatan keringat sebagai mekanisme pendinginan alami. Keringat yang berlebihan mengakibatkan tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit yang penting diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh yang optimal. Jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup, mahasiswa dapat mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini berpotensi untuk menimbulkan berbagai gejala seperti kelelahan, pusing, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi. Baik, untuk poin yang kedua yaitu dampak psikologis cuaca panas terhadap mahasiswa. Di Universitas Islam Bandung, efek ini bisa terlihat dari menurunnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar dan meningkatnya angka ketidakhadiran. Selain penurunan motivasi, stres akibat cuaca panas juga dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Secara keseluruhan, kondisi seperti kecemasan dan depresi dapat diperparah oleh lingkungan yang tidak nyaman. Rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh suhu tinggi dapat menyebabkan stres dan iritabilitas pada mahasiswa. Dalam kondisi yang tidak nyaman, mahasiswa mungkin lebih mudah merasa frustasi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka, baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen. Untuk poin yang ketiga yaitu dampak terhadap efisiensi dan efektivitas belajar. Cuaca panas dapat menghambat efisiensi ini karena mahasiswa membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk tetap fokus. Misalnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar bisa terbuang untuk beristirahat atau mencari tempat yang lebih sejuk. Penurunan kemampuan kognitif akibat paparan panas yang berkepanjangan dapat mempengaruhi berbagai aspek dari proses belajar.
Mahasiswa mungkin mengalami penunduran daya ingat, kesulitan dalam pemahaman konsep yang kompleks, dan lambat dalam penyelesaian masalah. Dilanjutkan dengan hasil analisis statistik deskriptif mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Berdasarkan data yang terkumpul, karakteristik responden bahwa mayoritas responden penelitian ini adalah perempuan. Dengan jumlah 22 orang atau 81,50% dari total responden, sementara itu responden laki-laki yang berjumlah 5 orang atau 18,50%. Komposisi jenis kelamin ini menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan dalam berpartisipasi pada penelitian ini. Dari segi atau program studi, mayoritas responden berasal dari program studi farmasi dengan jumlah 26 orang atau 92,60%. Hanya satu orang responden berasal dari jurusan statistika dan satu orang lagi dari jurusan pertambangan. Masing-masing mewakili 3,70% dari total responden. Dominasi mahasiswa dari program studi farmasi dapat memberikan wawasan spesifik tentang bagaimana cuaca panas mempengaruhi mahasiswa dari latar belakang studi kesehatan. Baik, selanjutnya ada rekomendasi. Hasil analisis data dari kuesioner mengenai dampak cuaca panas terhadap produktivitas mahasiswa di Universitas Islam Bandung menunjukkan beragam tanggapan dan rekomendasi dari responden. Berikut adalah hasil rekomendasi yang diperoleh. Yang pertama ada rekomendasi untuk penanganan AC. AC yang lebih memadai, perbaikan dan penambahan fasilitas AC di ruangan kelas dan laboratorium, pemasangan AC tambahan di area terbuka. Yang kedua, upaya pencegahan menanam lebih banyak pohon dan tanaman, menghindari kontak langsung dengan matahari, minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Yang ketiga, saran untuk fasilitas tambahan, menyediakan minuman gratis saat cuaca sedang panas, menyediakan kipas portable untuk mahasiswa, pembuatan parkiran yang teduh untuk kendaraan bermotor. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat menjelaskan. Semoga presentasi dan penelitian saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.